Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat ya, Bapak Ibu. Semoga semuanya keluarga kami pun juga demikian sehat walafiat. Nah, hari ini adalah diklat untuk TOT, Training of Trainer, KKNI 3. Artinya adalah ada pengakuan kualifikasi 3 ini, ada SDM-nya. Nah, sebelum masuk ke yang prolog semuanya, ada berapa sih TOT itu? Saya akan undang dulu Bapak Ustadz Mukti Setiawan, SPDI. Beliau akan membantu doa ya. Semoga perjalanan ini kita lancar hingga sampai tanggal 29 nanti, sampai tanggal uji kompetensi nanti. Untuk Pak Mukti, Pak Ustadz, monggo dipersilakan Pak. Pak Mukti. Pak Ustadz, monggo Pak. Barusan Japri sudah di depan laptop katanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, baik, nunggu Pak Ustadz, saya akan jelaskan dulu Bapak Ibu. TOT untuk KKNI 3 ini memang awal Ibu, junior instruktur, asisten instruktur, atau pendamping instruktur, ya apa sajalah. Namun ini adalah awal Bapak Ibu untuk menuju KKNI yang paling tinggi. Karena kita harus mau nggak mau yang 3 atau 4. 3 atau 4-nya tuh 4 skema 4, bukan KKNI 4. Yang KKNI 4 itu tidak boleh online. Oh, sudah kelihatan ya? Pak Mukti sudah ada? Monggo Pak Mukti. Ditunggu Pak, doanya, doa dulu sebelum dimulai, biar afdol. Sudah kelihatan katanya. Katanya sudah kelihatan, saya nggak kelihatan di sini. Pakai nama siapa Pak? Pak Ustadz pakai nama siapa Pak? Oke baik, saya lanjutkan Pak. Sertifikasi untuk online ini sejak adanya pandemi COVID-19. Dan itu hingga 3 bulan ke depan sebenarnya. Ini sudah lewat 3 bulan. Awal waktu itu kalau nggak salah Juli, Agustus, udah lewat. Nah, SOP tatap muka virtual hanya diperbolehkan sejak pandemi COVID-19. Karena ini kan programnya program pelatihan tatap muka. Oh ya ini. Ya sekarang bisa. Enggak. Ya ini kan pembukaan langsung Pak Ustadz. Udah ya. Habis ini tak panggil ya. Oke. Jadi tadi Bapak Ibu bahwa ini sejak COVID-19 dan itu dibuka tidak semua level, hanya level staff dan setaraf dengan staff. Jadi kita dibuka hanya KKNI 3 dan skema 4, tidak ada pengakuan KKNI. Ini setara. Cuma yang skema 4 itu yang menyusun modul yang susah banget. Nah, kemarin udah ada wacana berubah, Pak. Isinya berubah semua. Namun juknisnya belum keluar, jadi kita masih bisa memakai 2013. Namun kalau seandainya saya buka, saya paparkan di sini, sayang banget karena tidak akan dipakai lagi. Saya khawatir memusingkan karena yang model lama itu adalah yang memusingkan. Justru yang terbaru tuh lebih merampingkan gitu, Pak.
Jadi nanti namanya buku modul itu ada lampirannya buku informasi, buku penilaian, dan buku kerja. Buku kerja, buku penilaian. Buku informasi diganti, buku materi hanya diganti, tapi kerja dan penilaian ini dirampungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alikal balag la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'alna minan najihin. Allahumma ij'alna minan najihin. Allahumma ij'alna minan najihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda, semoga acara kita berjalan dengan lancar dan selalu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mukti. Pak Ustadz Mukti bisa standby juga di sini. Ya sama-sama Bunda. Oke baik. Insya Allah. Ya makasih Pak Ustadz. Nanti ketemu besok juga harus penutupan Pak Ustadz lagi datang untuk menutup kembali sebelum. Insya Allah. Ya makasih. Ya. Oke baik. Saya akan buka. Selanjutnya gimana nih kita? Selanjutnya saya akan membuka Pak. Selanjutnya saya pembukaan, habis itu baru saya kembali ke yang punya acara adalah Pak Saifullah ini, karena sudah diamanahkan Pak Saifullah yang sebagai ini. Oke. Bapak Ibu sudah lihat ini ya prolog saya yang sudah di website di Google Classroom, sudah diintip belum? Sudahkah? Kalau yang last minute sudah lihat. Sudah. Prolognya sudah. Ya, sudah dilihat. Oke. Berarti saya nggak usah buka, ngapain juga. Saya akan ceritakan di situ ada step-stepnya bahwa ada KKNI 3 ya Bu. Itu pengakuan KKNI, TOT KKNI 3. Terus kemudian naik ke tangga ke atas itu adalah skema 4. Itu skema 4 tanpa pengakuan KKNI karena memang itu skema lama, skema baru harus ada KKNI. Terus kemudian naik lagi skema 4 dengan KKNI 4. KKNI 4 ini Bapak Ibu tidak bisa tatap muka virtual. Terus kemudian ada KKNI 5 dan kemudian KKNI 6. Bagaimana kita menuju ke kalau step by step kan ya nggak perlu lah. Sebenarnya instruktur itu untuk non formal PNF, lebih cenderung ke PNF. Namun sekarang Bapak Ibu dosen itu sudah diarahkan ke kompetensi. Kita sudah dilihat terukur di mananya kita masuk level berapa. Nah, sebenarnya S2 itu sendiri sudah masuk ke level 6 ke atas. Namun, kesetaraan itu harus ada pengakuan dari BNSP. BNSP kita harus mengikuti aturan PNS. Langsung itu adalah instruktur itu. Instruktur itu ada yang penyuluh juga masuk instruktur, ya, terus kemudian tutor juga masuk. Nah, sedangkan kita ya jadi begitu. Jadi, kita menuju ke langsung ke 6, tadi yang saya sarankan itu. Ini kita pengaruh ini kalau ini artinya, ya kan suara kita juga masuk mungkin ya. Pak Ustadz dimatiin deh ininya. Oh udah mati, oke. Jadi di sini kan ada Ibu Diah tuh, ada Bu Diah dari Bayangkara. Ini kan beda. P3I ada Budak Eis, ada Bu Farida. Nah itu bisa tuh dikelompokkan. Ini enak banget ini sekarang kelompok LP3I. LP3I langsung buka kurikulum nih, buka satu saja, satu mata kuliah.
itu langsung diselaraskan dengan apa namanya materinya, kurikulum diselaraskan dengan SKKN Bapak Ibu. Di dalam pembuatan kurikulum itu, jadikan satu LP3I ini bergabung semuanya. Nah, semuanya ini bisa apply ke BNSP, nanti saya bantu, langsung ke KKNI 6, ada buktinya. Jadi ada bukti bahwa membuat kurikulum baru diselaraskan antara kurikulum perguruan tinggi dengan SKKNI. Terjadilah kita bisa apply untuk KKNI 6. Bagaimana dengan MI atau sekolah yang lain, PAUD, itu pun sama. Bisa gitu. Jadi kita levelnya level 6. Untuk instruktur hanya level 6. Tapi kalau SDM, Human Resources Management itu sampai tingkat 9. Tapi menuju tingkat 9 itu kebanyakan yang praktisi justru. Yang memang betul-betul dosen dari praktisi, berangkat dari praktisi. Jadi dia di industri juga, dosen juga, itu bisa masuk. Karena itu sudah okupasi, Pak. Jadi betul-betul apa namanya, udah masuk ke... Kalau kami kan masih seperti ini, latihannya disimulasikan sebagai tempat kerja. Disimulasikan bagaimana kita terbiasa dengan sebagai dosen, atau sebagai instruktur, atau sebagai guru. Namun kalau sudah okupasi yang SDM itu, tingkat 6 ke atas, itu sudah langsung masuk, saya sebagai HRD, dulu saya sebagai itu HRD LSPPM. Nah itu saya bisa masuk, itu level 9. Kalau saya masih tetap HRD. Namun sekarang sudah tidak boleh. Nah, gitu ya Pak. Untuk SDM sendiri kualifikasinya seperti itu. Tapi untuk instruktur itu sudah 6 itu paling tinggi. Saat ini paling tinggi. Cuma dengan perjalanan waktu yang mungkin ya cepat aja berubah. Mungkin ya bisa cepat naik. Nah, kemudian saya bilang bahwa nanti juga akan dijelaskan sama Pak Saifullah bahwa sertifikasi itu Bapak Ibu hanya dituntut secara pengetahuan, secara knowledge, secara keterampilan. Secara skillnya itu baik hard skill ataupun soft skill. Kalau hard skill udah ketahuan Bapak Ibu bisa mengoperasikan perangkat dengan baik sampai dengan softwarenya pun gitu kan. Namun secara skillnya, soft skillnya bagaimana Bapak Ibu di lingkungan sekitar itu lebih ke attitude soalnya. Dengan lingkungan sekitar itu bisa menjalin kerjasama dengan yang baik. Itu adalah soft skill. Kadang-kadang kan orang pintar padahal susah sekali untuk menjalin hubungan baik gitu kan. Biarin aja dia nggak bisa gitu. Kan kadang-kadang begitu. Itu secara soft skill. Terus kemudian secara attitude. Nah nanti itu sikap. Nah Bapak Ibu nanti kalau membuat dosen itu kan kita buat peta kompetensi Bu. Buat nggak? Kalau saya kan tetap buat CPL, CPM, CPK. Ya, terus kemudian dari CPA, CPK itu ada kode-kodenya. Susah banget kalau dosen. Tapi kalau SKKN itu enaknya apa? Kita sudah ada tersebut di situ. Pengetahuan apa saja, ada batasan variabelnya. Nanti juga akan dijelaskan dengan Pak Saifullah. Terus kemudian secara keterampilannya tuh harus terampil apa? Itu juga tersebut pada SKKNI. Sikapnya pun juga tersebut pada SKKNI. Namun untuk soft skill, untuk skill ya, untuk keterampilannya skill itu memang tidak ada dalam pengetahuan. Itu kita ada ketika kita turun, pelajari dengan turun kita berubah dengan lingkungan yang baik, kita akan bisa berubah dengan budaya yang baik, budaya kerja yang baik, kita akan berubah mengikuti seperti itu. Nah, itu yang dicari ya. Jadi kalau cuma kita rubah, Bapak Ibu kalau misalnya kalau saya itu tetap saya tampilkan, nanti juga akan saya bagi punya saya itu saya akan tampilkan secara kurikulum dan secara SKKNI. Jadi secara kurikulum apa, ada kodenya, terus kemudian secara SKKNI. Namun yang saat ini Bapak Ibu nanti yang untuk uji kompetensi tidak berlaku yang untuk saya gitu. Jadi tetap yang pakai SKKNI ya. Untuk yang 6 orang nanti 6 orang akan maju untuk sertifikasi itu harus mengikuti acuannya langsung SKKNI tanpa acuan kurikulum, langsung SKKNI. Tujuan khusus, tujuan umum Bapak Ibu ambil di SKKN juga. Nanti ada mengolah peralatan, mengolah bahan pelatihannya juga baca di SKKNI. Namun kalau SKKNI tersebut alat tulis ya, alat tulis itu apa sih? Lebih dirinci, misalnya bolpen, kertas, seperti itulah Pak. Ada contohnya semua. Jadi aman, insya Allah nggak ada masalah sih. Kalau Bapak Ibu kan kalau pendidik, cuma memang mungkin agak ribet, ya itu tidak terbiasa aja Bu. Bapak Ibu tidak terbiasa. Nah, Bapak Ibu harus setor, jangan lupa nanti ada tenggat waktu.
Kalau sampai tanggal 25 setor, saya akan beri koreksi satu persatu. Salah nggak masalah, Bu, namanya orang belajar. Oh ya, Bapak Ibu di sini adalah peserta. Saya tahu ini ada petinggi, ada para petinggi di sini. Namun Bapak Ibu sementara lepas dulu atributnya, kekuasaan Ibu di sini adalah sama-sama peserta ya, Bapak Ibu. Di sini harus mengikuti seorang trainer yang diamanahkan, yaitu Pak Saifullah. Jadi ngikutin Pak Saifullah supaya betul-betul ilmu yang ini terus diserap. Jadi dari nol, walaupun saya misalnya saya seorang apa gitu, tapi begitu saya turun sini, ini sekarang saya sebagai peserta. Jadi saya nol dulu supaya ilmu saya serap dengan baik. Dan begitu keluar saya ada terisi dengan baik, seperti bawa gelas kosong seperti gitu ya Pak. Jadi nah, yang setor sampai tanggal 25 akan saya koreksi, tapi kalau lebih dari tanggal 25 tidak akan saya koreksi, mohon maaf ya. Tidak ada japri-japri. Pak Wisman mana Pak Wisman? Pak Wisman tuh doyannya japri terus itu. Udah ngumpet dia. Nah, jadi nggak ada japri-japri. Pokoknya Bapak Ibu kalau jadi gini, saya nggak uji kompetensi, saya biarin aja, saya nggak setor. Yaitu urusan Bapak Ibu. Namun saya hanya sarankan, Ibu, Bapak Ibu sudah membayar, jangan sampai rugi gitu loh. Supaya ini modal Bapak Ibu, ini modal bagaimana caranya Bapak Ibu nanti sama seperti saya sebagai trainer di transfer knowledge ke yang juniornya atau ke teman sesama mahasiswa yang keguruan biasanya itu yang butuh. Nah, Bapak Ibu bikin komunitas sendiri gitu. Dulu saya juga kayak gitu. Jadi ini modal Bapak Ibu jangan sampai sia-siakan. Seandainya saat ini tidak bisa sertifikasi ya insya Allah nanti. Ya kan ada rezeki kan ada Pak. Kalau ada niat pasti ada jalan, insya Allah pasti gitu. Jadi gitu ya. Terus kemudian apalagi CV, kenapa saya minta CV? Itu saya mengelompokkan Bu. Saya ingin tahu kelompoknya di mana. Kadang-kadang saya suka butuh beberapa trainer memang. Tapi yang saya lihat yang kalau itu secara mandiri itu memang saya ambil nggak apa-apa misalnya. Oke, gini nggak ada sertifikasi BNSP. Tapi kalau untuk pemerintah, proyek pemerintah itu syaratnya harus BNSP. Sebagai trainer harus BNSP. Itu setorannya BNSP, apapun BNSP gitu. Sama ketika saya harus jauh-jauh ke Aceh, habis ke Aceh langsung ke Batam gitu. Langsung besok gitu. Banyak, berapa kali saya banyak. Karena apa? Karena Bapak Ibu dosen banyak yang tidak punya sertifikasi BNSP. Itu sayangnya. Jadi rezekinya saya waktu itu. Sampai saya nggak bisa, sampai stres bener-bener rasanya berdiri. Rezeki tapi kayak karena barengan dengan S3 UI yang nggak bisa izin sampai benar-benar saya benar stres gitu. Rezeki tapi yang harusnya dibagi dengan beberapa dosen tapi beberapa dosen tidak memiliki itu. Walaupun secara dasar saja KKN 3 aja. Bapak Ibu BLK itu semuanya punya, Pak. Karena BLK itu dia memang sponsori, ada sponsor tenaga disnaker. Jadi mereka instruktur itu ada sponsor, jadi dia serentak, dia certified semua. Jadi, nah kalau dosen kan nggak ada ya Pak. Ada serdosnya soalnya kan. Bapak Ibu sudah sordos, malah saya tidak. Saya banyak di asesornya, makanya selamat belajar Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada keterlambatan, mohon maaf ada salah kata mungkin. Semoga lancar sampai tanggal 29. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya live tapi nama saya ada sini ya, Bu. Saya akan memantau saja. Oke, ketemu nanti di Jabri-Jabrian di WA boleh. Enggak masalah. Oke. Makasih Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Pak Saifullah, terima kasih waktu Bapak, saya serahkan ke Bapak. Ya, terima kasih Ibu Ari Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pelatihan SKKNI 3. Saya ditugasi oleh Yayasan Keluarga ARF ya, dalam memberikan materi untuk pelatihan di hari ini dan besok. Mungkin kita sudah ada beberapa waktu yang
Hanya kita langsung kepada materi ya. Jadi kita sudah jam 2:10 ya di sini. Ya, mungkin Bapak Ibu nanti mungkin ada kegiatan yang lain, lebih kita langsung kepada materi ya. Nah, ini ada saya sharekan ya, saya sharekan materinya ya. Slideshow-nya. Nah, jadi ini sertifikasi profesi bersertifikat BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, KK ini kualifikasi 3. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sama Ibu Harlis tadi, ya bahwasanya ini merupakan adalah satu bagaimana kita menjadi seorang instruktur ya, seorang instruktur dalam sebuah pelatihan, termasuk pun di kampus-kampus kita ya, yang tadi juga dijelaskan oleh sama Bu Arlis ya, dalam hal juga pembuatan kurikulum di sebuah kampus. Jadi melalui pelatihan dari BNSP inilah yang bisa yang diakui nantinya di nasional ya. Kemudian ini adalah beberapa nanti pembekalan ya dari sertifikasi profesi bersertifikat NSP. Ini sudah banyak dilakukan oleh Arli ya, yang rata-rata adalah skema 3 KKNI. Kemudian ditambah lagi dengan training-trainingnya, ada pasar modal dan lain sebagainya. Ini ya surat tugas saya ya, yang sebagai trainer YKH ya, Yayasan Keluarga tugaskan dalam hal memberikan 10 judul ya kompetensi yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kalau sudah Bapak Ibu lulus dari asesor ya, nah nanti kalau udah lulus atau di BNSP itu ada 3 ya, ada kompeten, ada yang belum kompeten, ada pengajuan kembali. Nah, jadi itu sistem kalau kita di BNSP itu. Jadi semua apa tugas yang diberikan oleh instruktur, kemudian apa yang ujian yang diberikan oleh asesor itu harus diikuti ya, supaya kita mendapatkan sertifikat kompeten ya, seperti yang di list kita di slide kita ini ya, yang nantinya bisa digunakan untuk kita sebagai seorang trainer atau instruktur ya. Ini CV saya ya, saya pula. Nah, saya certified BNSP metodologi instruktur, kemudian saya juga certified BNSP pendamping kewirausahaan yang saya ambil di 2019. Saya juga dosen prodi manajemen di Universitas Putra Batam. Ya, saya juga ini ketua Perkumpulan Dosen Manajemen Indonesia PDMI wilayah 10. Yang kebetulan ada juga anggota ya, yaitu Pak Abdul Jalal, Pak Wasiman. Ya, pendidikan formal saya. Kemudian ada beberapa pengalaman, saya juga jadi narasumber di Otoritas Jasa Keuangan yang sudah sering memberikan training-training tentang literasi keuangan di Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau. Saya lahir di Padang 29 September 1970. Ya. Nah, kemudian kita masuk nih di kualifikasi 3 ya. Pada bidang pelatihannya, bidang metodologi pelatihannya, bidang nih ya, bidang pelatihannya, bidangnya adalah metodologi pelatihan. So tadi di sertifikatnya tadi itu adalah metodologi instruktur. Nah, nanti dalam hal pelatihan yang akan diberikan ini adalah bagaimana ya, pertama itu menerapkan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3, kemudian bagaimana mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi ya. Nah, di sini ada kode unit semuanya. Nah, bagaimana merencanakan penyajian materi, ini hal yang harus Bapak Ibu lakukan nantinya pada saat apakah itu berupa tugas atau nantinya pada saat diujian. Nah, cuman di saat sekarang untuk tugasnya dari 10 ini hanya 6 tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu. Ya. Sampai yang materi kita adalah membimbing penerapan tools dan peningkatan produktivitas. Nah, kalau yang tugasnya ini ya seperti yang juga di-share-kan di grup ya, di grup tersebut ada tugas 1 tentang K3.
Nah, tentang K3 ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi di awal saya beritahu dulu kepada Bapak Ibu, yang pertama kali itu bidang yang Bapak Ibu ambil itu apa? Ya, bidang yang Bapak Ibu ambil itu apa? Nah, contohnya misalnya dalam hal bidangnya Bapak Ibu ambil itu adalah sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusia itu dalam hal ketiga apa saja? Ya, tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Harlis, ya, tentang bagaimana kita keselamatan dan kesehatan kerja pada saat kita menjadi di manajemen sumber daya manusia. Pada saat kita kerja, apa yang menjadikan kita bisa selamat, sehat, sampai kita kesehatannya. Ya, jadi hal-hal yang mendukung itu yang harus kita buat pada saat melakukan pelatihan di saat ini. Bapak Ibu kan rata-rata akademisi ya, akademisi yang sudah beberapa tahun mungkin pada saat membuat tugas K3 Bapak Ibu bisa mengingat kembali bagaimana pada saat kita kerja itu yang mendukung terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tersebut. Nah, itu yang nanti yang harus Ibu paparkan. Tapi saya ulang lagi sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu anuti. Nah, seperti yang ada di grup ya, itu ada pendamping kewirausahaan, ada sumber daya manusia, ada riset operasi, ada pemasaran dan sumber daya manusia, dan bahkan ada K3-nya juga gitu loh. Ya. Nah, kemudian dalam yang tugas keduanya itu adalah bagaimana tugas rekrutmen ya. Rekrutmen nanti saya contohkan sesuai dengan SKKNI yang ada di dari SKKNI yang dari Kementerian Tenaga Kerja. Nanti saya mencontohkan bagaimana cara membuat tugasnya ya. Kemudian yang kedua itu adalah tugas rekrutmen sumber daya manusia. Bagaimana kita membuat brosur ya, bagaimana kita menseleksi dan lain sebagainya. Ya, disesuaikan juga dengan bidang yang kita anuti. Itu tugas kedua. Kemudian tugas ketiga itu melakukan presentasi. Nah, bagaimana membuat draftnya? Ya, nanti saya kasihkan juga beberapa contoh ya yang bisa membantu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana tugas yang ketiga ini melakukan tatap muka, ya, membuat satu PPT. Nah, ini lebih kepada bagaimana kita memberikan suatu pelatihan atau presentasi yang langsung berhadapan dengan siapa yang kita latih, apakah mahasiswa atau masyarakat dan lain sebagainya. Nah, yang ada kalau penting itu bagaimana kita merencanakan penyajian materi pelatihan secara cepat, apa yang bisa kita berikan atau bagaimana kita merencanakan ya sajian yang efisien dan efektif, tidak terlalu banyak tapi mengenai secara materi untuk pelatihan yang kita lakukan, baik itu terutama kepada mahasiswa dan lain sebagainya. Kalau di kampus sekarang kan sudah ada banyak pelatihan itu ya yang untuk SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah, itu ada beberapa yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk dari akademisi ya memberikan pelatihan yang kita sudah merupakan kompeten dari BNSP. Nah, ini yang harus cepat kita dapati. Kemudian bagaimana mengelola peralatan. Nah, mengelola peralatan itu sesuai dengan juga bidang yang kita minati, yaitu misalnya tentang sumber daya manusia, apa peralatan-peralatan yang mendukung peralatan kita, pekerjaan kita. Misalnya ada pensil, ada pena, dan lain sebagainya, ada komputer, dan lain sebagainya, AC. Nah, itu yang harus kita kelola secara baik, supaya bisa menjadi produktif terhadap pekerjaan kita. Kemudian bagaimana mengelola bahan pelatihan, ya, melihat daripada pelatihan kita apa yang harus kita berikan. Kemudian juga bidang kita yang kita minati apa misalnya. Nah, jadi hal-hal yang begitu yang harus kita pahami. Kemudian juga di ini dalam hal jam pelajaran ya. Nah, di sini jadwalnya sekarang itu ada tatap muka, kemudian di jam pelajarannya 8 jam pelajaran, kemudian ini sampai tanggal 25 nantinya Bapak Ibu ya.
pembelajaran kita sampai kepada uji kompetensi nantinya. Yang saya hanya memberikan di awal di hari ini dan besok. Jadi untuk berikutnya lagi itu nanti Bapak Ibu segera menyelesaikan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang Bapak Ibu, kemudian diserahkan ke Google Classroom yang sudah diberikan oleh Ibu Arlis. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan. Ya. Oh, tanya Pak Saiful. Iya, silakan Bapak. Itu tadi kan ada 10 materi, tapi yang diberikan di dalam pelatihan ini kan 6. Iya, Apakah Bapak. memang ada alasan khusus atau apa yang 4 itu juga pada saat sertifikasi akan diujikan juga? Jadi yang akan diujikan ini sesuai dengan tugas yang Bapak jalani ya, yang 6 ini gitu ya. Terutama dalam hal K3, kemudian bagaimana rekrutmen ini. Nanti saya contohkan bidang MSDM, saya ambil dari SKKNI yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, jadi yang 6 inilah tugas-tugas yang 6 inilah yang nantinya Bapak Ibu buat, kemudian nanti di-share-kan. Jangan sampai ada yang salah dalam menyetorkan tugasnya. Kalau tugas 1 K3 di Google Classroom itu ada semua tuh. Jadi tinggal hanya memasukkannya saja lagi Bapak Ibu kalau udah selesai tugasnya. Baik itu tugas K3, tugas rekrutmen SDM. Nanti setelah 1 sampai 6 ini Bapak Ibu buat, setelah tanggal sesuai dengan ini tadi 8 jam uji kompetensi ini ada ujiannya nanti. Uji kompetensi ini adalah ujiannya. Jadi ada ujian tertulisnya dan ada ujian secara langsungnya, lisannya. Nanti ada beberapa pertanyaan seperti yang sudah saya dapatkan sebelumnya itu. Jadi 2 hari itulah, atau mungkin dalam 1 hari ada uji kompetensinya. Ya, yang jelas kalau kita sudah menjalani dari 6 tugas ini, kita sudah saya dikatakan sudah memenuhi syarat untuk melakukan uji kompetensinya. Yang lain, Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu membuat satu tugas nantinya. Pak, izin bertanya. Iya. Yang terkait dengan K3 ini. Iya. Kalau peminatan saya yang ada di pemasaran, apakah kemudian saya hanya mau make sure aja. K3 yang diimplementasikan pada pemasaran, kemudian tugas rekrutmen SDM adalah rekrutmen SDM yang diimplementasikan pada pemasaran. Begitu mungkin ya Bu, Pak ya? Jadi ini hanya mencontohkan ya terhadap misalnya tugas rekrutmen SDM-nya ya, bagaimana nantinya Ibu merekrutmen di bidang pemasarannya, rekrutmen SDM-nya sumber daya manusianya. Jadi di bidang kita, peminatan bidang kita masing-masing, ini yang harus Ibu lakukan gitu loh. Misalnya K3, misalnya tugas K3 di bidang, Ibu pemasaran tadi ya? Betul. Nah, pemasaran. Nah, jadi di pemasaran itu hal-hal yang menyangkut tentang kesehatan dan keselamatan kerja itu harus kita perhatikan, Ibu. Nah, iya. Jadi ya, itu yang harus kita perhatikan, seperti yang saya mencontohkan di SDM atau mungkin di pemasaran. Di pemasaran tuh yang menjadikan kita selamat dan sehat dalam bekerja itu di bidang di pemasaran tuh kan bisa Ibu lihat itu apakah adanya kendaraan, adanya alat-alat yang lain yang menjadikan kita tidak terancam terhadap kesehatan dan keselamatan kerja kita. Ya. Begitu juga terhadap tugas rekrutmennya, sumber daya manusianya. Mungkin Ibu tugas itu dalam hal rekrutmennya ini bidang pemasaran itu yang kita ambil orang-orangnya yang bagaimana. Ya,
Mungkin dalam hal pemasaran yang kita cari itu adalah orang yang kualifikasinya mungkin dari sisi pendidikan, apakah minimal D3 atau S1, kemudian bidang peminatan pemasarannya, dan lain sebagainya. Apakah Ibu melalui adanya brosur atau dengan memakai dengan memakai rekrutmennya internal, ya, dengan memakai rekomendasi dari teman-teman yang ada di dalam, atau melalui iklan media, apakah media cetak atau media televisi dan lain sebagainya. Apalagi di saat sekarang media sosial sudah banyak gitu loh. Jadi itu yang Ibu masukkan ke dalam tugasnya Ibu nantinya. Oh, begitu. Karena saya pikir ini ada tulisan brosurnya, apakah kita membuat template brosurnya seperti apa, atau hanya kualifikasi apa, bukan hanya sih, atau kualifikasi SDM apa yang dibutuhkan, begitu. Berarti kualifikasinya saja ya berarti ya? Ya, kualifikasi yang memenuhi untuk pemasaran sumber daya manusia. Oh, baik. Terserah Ibu nantinya apakah Ibu lebih banyak ke IG-nya, Instagram-nya, nanti itu di screenshot misalnya, atau dipakai brosur, dimasukkan, itu menjadikan tugasnya Ibu nantinya. Oh, itu ya, kan dalam tugas. Baik. Dalam template-nya sudah paham, Pak. Ya. Paham. Makasih, Pak. Ya, jadi kalau yang untuk ini 6 tugasnya, yang 4 kita hanya menjelaskannya saja. Ya, menjelaskannya saja. Yang 4 itu bagaimana kita menghidupkan komputer, kemudian bagaimana mengkomunikasikan, menyampaikan materi yang benar. Nanti di 4 itu pada saat di uji kompetensi aja nanti Bapak Ibu menjelaskan. Cuman yang 6 ini yang harus Bapak Ibu buat, nanti dimasukkan ke Google Classroom yang sudah disediakan oleh Yayasan DKH. Di Classroom tersebut ada masing-masingnya sudah mungkin Bapak Ibu udah buka semua ya, yang ada di Classroom itu tentang tugas-tugas yang harus dimasukkan 1 sampai 6 ini. Kalau yang 4 itu ya hanya menjelaskannya saja. Pada saat mungkin kalau kita di akademisi itu kan sudah terbiasa, apakah kita memakai komputer atau kita memakai laptop atau bahan alat-alat yang menjadi pendukung kita untuk bisa bekerja. Hanya itu saja. Kemudian bagaimana mengkomunikasikannya materi yang ditanyakan oleh asesor nantinya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ini menyangkut masalah tugas. Nanti baru saya contohkan dengan SKKNI 3-nya. Bagaimana cara apanya? Pak Wasiman? Pak Abdul Jalal? Mohon izin Pak Saiful. Ya. Ya. Ini menarik. Tadi kebetulan saya sama dengan Ibu Dian ya. Saya juga bagian pemasaran. Nah, di sini tadi saya juga mulai clear masalahnya bahwa misalnya di tugas 1 itu nanti kita menceritakan, misalnya kita bagian pemasaran seperti apa di dalam pemasaran itu, keselamatan dan segala macam gitu Pak ya. Nanti sampai turun ke bawah di tugas rekrutmen juga masih berhubungan dengan pemasaran tadi. Juga yang tugas 3 kita melakukan presentasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran itu juga Pak, materinya gitu. Iya, betul. Iya, betul. Sampai 4, 5, 6 itu semuanya nanti hubungannya ke situ Pak. Berarti kita pilih satu bidang yang kita ingin, lalu kita jelaskan melalui 6 tugas ini gitu ya. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Iya Pak Jalal. Jadi kalau yang 4-nya lagi, ini mengoperasikan komputer tingkat dasar, ini Bapak Ibu udah bisa lah ya kan. Nah, kemudian bagaimana membimbing penerapan tool dan teknik peningkatan produktivitas. Nah, ini yang 4-nya lagi ya. Kemudian lagi, pelatihan tatap muka. Kemudian ini hanya Bapak Ibu hanya menjelaskannya saja nanti pada saat di ujian nantinya. Cuman yang lebih banyak itu yang dari 1 sampai 6 ini ya. Ada yang lagi ditanyakan Bapak Ibu? Ini sesuai dengan kesepakatan. Ya Pak, silakan. Bidang yang saya ambil kan
untuk desain grafis nih Pak, itu tugas 1 Nah, K3 desain apa grafis. diperlukan Pak? Mohon izin Pak, bimbingannya Pak. Iya, desain grafis itu desain grafis kan juga ya misalnya Pak pekerjaannya desain grafis memakai apa Pak? Tadi Pak, kenapa Pak? Apa bekerjanya desain grafis itu di ruangan Pak ya? Iya betul Pak. Nah, di ruangan kan ada yang menyangkut alat-alat ya yang tentang apa tentang kesehatan dan keselamatan kerja juga. Jadi Oke. mungkin Bapak ingat mungkin di ruangan itu apa-apa saja yang menyangkut tentang keselamatan dan kesehatan kerja kita, Pak. Oke, baik Pak. Kan banyak juga orang bekerja yang tidak memenuhi standar dari kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi mungkin kita apa namanya kesehatan dan keselamatan kerja ini adalah orang-orang yang bekerja di tingkat risikonya yang tinggi. Tidak saja, tapi di sebuah ruangan, baik kita seorang dosen, baik kita seorang desain grafis, pemasaran, sumber daya manusia dan lainnya juga ada tentang ininya, tentang keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, jadi hal perhatian utama itu adalah tentang keselamatan dan kesehatan kerjanya yang mendukung tingkat produktivitas kita dalam hal bidang yang kita mati gitu loh. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak bimbingannya Pak. Terima kasih. Ya terima kasih. Nah, seperti yang lihat yang peminatan dari misalnya Pak Wasiman ya. Nah, Pak Wasiman pendamping kewirausahaan. Ya, pendamping kewirausahaan itu yang kesehatan dan keselamatan kerja pada saat kita mendampingi. Jadi itu harus kita lihat, tidak sembarangan misalnya kita mendampingi, kita memberikan pelatihan kepada kewirausaha yang di satu tempat, tapi kita juga harus melihat hal-hal yang apa namanya yang berdampak terhadap kita, kesehatan kita, ya. Apalagi bagaimana caranya Pak Wasiman dalam hal rekrutmennya apa namanya wirausaha supaya bisa Bapak bisa mendampingi ya, karena dalam hal itu jangan kita seperti pengalaman saya, jangan kita berharap juga wirausaha itu akan datang, tapi juga kita harus lebih banyak mendatangi wirausaha tersebut dalam hal untuk peningkatan aktivitas dari wirausaha tersebut. Nah, jadi hal-hal yang begitu yang juga harus kita pahami bidang yang kita minati. Ada dari desain grafis, ada dari sumber daya manusia, ada dari pemasaran dan lain sebagainya. Ya.